Shalom pemirsa, puji Tuhan. Kesaksian sore hari ini mungkin banyak di antara sahabat sudah menunggu, sudah tidak sabar ya untuk mengetahui bagaimana kesaksian seorang ibu yang begitu luar biasa, bahkan beliau sampai berkorban nyawa demi untuk kembali kepada Yesus, saudaraku. Jadi bagaimana kesaksian seorang ibu ini sangat memberkati saya secara pribadi, dan kesaksian Bapak ini juga sudah pernah saudaraku live di channel ini ya. Saudara lihat saja nanti di situ ada kesaksian Bapak Angga, itu adalah suami beliau, saudaraku. Jadi sore hari ini kita bertemu dengan ibu yang pernah meninggalkan Yesus, atau seorang mualaf yang akhirnya sekarang menjadi seorang pelayan Tuhan. Bagaimana kisahnya dan pengorbanannya, kita bersama-sama saksikan, saudaraku. Shalom Ibu. Pak, shalom saudara-saudara semua. Ya, apa kabar? Luar biasa Pak, selalu perkatakan luar biasa. Iya. Jadi saya sangat tertarik ini Bu dengan kesaksian Ibu yang begitu luar biasa, fenomenal ya. Jadi bagaimana juga Bapak yang merupakan salib terberat bagi Ibu ya pada masa itu. Kalau nggak salah Bapak pernah bercerita sampai ingin membakar gereja yang di tempat di mana Ibu tahu pergi gereja ya. Nah, jadi kesaksian Bapak ini begitu luar biasa. Bapak ini sudah sangat serius sekali di dalam agamanya. Jadi boleh langsung saja Bu bercerita bagaimana kisah Ibu bisa mualaf dan sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya tapi menjadi pelayan Tuhan. Baik. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Saya bersyukur sore hari ini diberi kesempatan oleh Pak Jamal Dodi untuk boleh bersaksi di channel YouTube beliau. Kiranya semoga kesaksian saya ini boleh membangkitkan iman saudara-saudara semua dan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saya mau bersaksi awalnya dulu Tuhan, sebenarnya dari dulu saya bukan nggak sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Dari remaja saya sudah karismatik, tapi karena memang keluarga yang mereka kesukuan, jadi kalau tepuk-tepuk tangan atau lihat kita yang radikal itu dianggap sesat gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak ada dukungan dari keluarga gitu. Berjalannya dengan waktu saya kenal dengan Pak Angga. Ya memang saya itu nggak punya sosok bapak karena memang dari kecil saya nggak kenal sama bapak saya dari bayi gitu. Saya nggak kenal gitu bapak saya. Jadi saya begitu kenal sama suami saya yang sekarang, saya merasa dia lebih dewasa dari saya, bisa mengayomi saya gitu. Jadi pada saat itu saya pikir saya bisa menemukan sosok bapak yang hilang itu dari suami saya gitu. Jadi saya sampai tinggalkan Tuhan karena memang di keluarga nggak nyaman, nggak ada, saya bisa dibilang nggak diurus, bukan nggak diurus ya, keluarga kami itu memang semua pengusaha, jadi pedagang gitu. Dari kecil saya ikut nenek saya terpisah dari orang tua saya dari kecil sama nenek. Jadi karena memang mereka itu nenek saya bisa dikatakan keluarga yang mampu gitu, jadi saya memang besar-besar di tangan pembantu, dan saya juga memang nggak ada sosok bapak gitu, nggak ada sosok panutan. Sampailah saya ketemu dengan suami saya yang sekarang, saya merasa sosok bapak itu bisa saya dapatkan dari beliau gitu. Jadi saya sampai saya tinggalkan Tuhan, saya ikut sama suami saya yang sekarang. Dan waktu saya pergi dari Tuhan pun, saya lari dari Tuhan, saya bukan nggak pernah, saya itu nggak sungguh-sungguh di agama manapun. Saya sungguh-sungguh. Saya dulu belajar Iqra juga Bapak Ibu Saudara, dari alif-alif, karena saya memang rindu. Saya nggak mau gitu seperti orang yang nggak tahu apa isi Alkitabnya gitu. Jadi saya sudah dewasa, saya masih belajar dari alif-alif barengan sama anak-anak kecil, sama anak-anak SD Pak. Oh, jadi waktu Ibu dalam Islam serius juga ya? Iya. Oh, sempat Iqra dan ikut semua pembacaan, sempat khatam? Sampai khatam Iqra. Oh, luar biasa. Ya boleh saksikan lagi Bu, silakan. Jadi ada dulu bapak angkat saya, orang Pasir Pangharayan.
Dialah yang bimbing saya dulu pada waktu memualafkan saya pun beliau gitu. Di sini Pak, di belakang makam pahlawan Jalan Oh iya iya. Bundaran Keris. Iya iya, Jadi tahu saya. saya nggak tahu di situ mereka sudah persiapkan gitu. Masyarakat di situ excited gitu, antusias gitu. Ada satu orang yang masuk jadi mualaf gitu. Saya nggak kenal mereka gitu, nggak kenal siapapun, tapi dengan penyambutan yang luar biasa itu satu kampung tuh datang Pak. Di situ udah tersedia di rumah bidan, orang berada juga rumahnya besar, dia bidan, jadi rumahnya di depan masjid. Jadi saya juga heran, saya dibawa ke sana waktu mau ngucap 2 kalimat syahadat tuh. Setelah ngucap 2 kalimat syahadat, itu memang sudah orang-orang sudah pelukin saya. Itu makanan banyak, itu saya nggak tahu kapan mereka ngaturnya, itu saya nggak tahu gitu. Bahkan saya nggak kenal gitu. Jadi waktu Ibu mualaf itu sudah dipersiapkan begitu rupa Iya, tanpa sepengetahuan? saya nggak tahu, karena memang kami kan dari Bekasi ke sini gitu. Jadi memang nggak tahu gitu. Jadi bapak angkat saya tuh yang persiapkan. Jadi dia bilang harus belajar Iqra. Iya, Jadi yang seperti saya bilang dari awal tadi, saya memang nggak punya figur bapak. Jadi Iya. siapa aja yang merasa saya bisa bapakkan gitu, kayaknya saya terharu gitu kan Pak. Jadi disuruh beliau lah belajar Iqra sampai anak-anak kecil tuh, anak-anak SD, anak-anak TK. Iya. Ngomong sama saya gini, ih ibu ini udah ibu-ibu tapi masih alip-alip gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya semangat aja karena saya mau Oh iya. mau cari Tuhan tadi Pak sebenarnya. Iya benar. Jadi sempat juga diketawain, kok udah mama ikut pengajian iya, masih alip-alip gitu katanya. ya, istilah bahasa seharinya alip-alip Iya, gitu kalau ya. anak kecil gitu. Ibu ini udah ibu-ibu kok masih alip-alip gitu. Iya. Jadi ya saya cuek aja gitu. Saya terus belajar sampai akhirnya khatam Iqra. Saya dikasih hadiah sama bapak angkat saya tadi Al-Qur'an, Pak. Dikasih Al-Qur'an yang ada terjemahannya gitu, karena memang saya kan nggak mengerti gitu kan. Jadi ya memang saya baca gitu. Waktunya puasa, ya saya puasa, bangun sahur, masakan suami, sholat juga. Waktu belajar ini sedikit agak biar jangan tegang banget Pak. Iya. Saya dulu pertama belajar sholatnya kan saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jadi dia tulis bahasa Arab itu dengan ejaan Indonesia. Jadi supaya saya nggak lupa gitu kan. Jadi misalnya kan umpamanya sholat maghrib lah, usolli pardol maghribi salasa ro'akataini dan Allah Ta'ala. itu ditulis. niatnya kan bacaannya. Bacaannya itu tulisan Arab itu ditulis dengan ejaan Indonesia. Jadi saking saya sungguh-sungguhnya, karena saya memang baru-baru mualaf, saya nggak ngerti, saya tulis di kertas folio Pak. Saya tulis di kertas folio. Jadi arah kiblatnya mana, saya tempelin di situ. Ada keranjang atau apa, saya tempelin. Iya. Jadi saya sholat sambil baca gini, gitu. Jadi suatu ketika kertasnya itu terbang. Kertasnya terbang. Saya kan karena masih baru belajar, jadi kaki saya gini-gini untuk ngambil kertas itu. Saya diketawain, banyak juga ininya tantangannya gitu. Saya diketawain gitu kan, ya nggak apa-apa, saya tetap aja serius gitu. Jadi ya memang lucu juga ya. Iya. Saya pun kalau ingat itu doanya gitu kan, ya ditulisnya itu memang bahasa Arab tapi dengan ejaan Indonesia gitu. Ya misalnya doa surat Anas gitu kan, ya ejaannya ya ejaan Indonesia gitu kan, supaya saya gampang mengucapkannya gitu. Betul. Jadi ya terus perwiritan juga karena kami dulu kerja di PKS, pabrik kelapa sawit, ya komplek gitu lingkungannya. Jadi setiap hari Kamis itu ada perwiritan ibu-ibu, saya ikut. Selalu saya ikut Pak. Iya. Jadi sampai suatu ketika kenapa saya kembali lagi sama Tuhan. Jadi anak sempat juga diazankan pas lahir. Iya, waktu lahir diazankan. Cuman saya nggak tahu kenapa dari awal itu begitu anak saya lahir, saya tanya mertua dong, Bu siapa dikasih namanya gitu kan. Dia bilang Muhammad ini gitu. Tapi satu pun nggak ada yang nyangkut gitu di kepala saya gitu kan. Saya nggak mau ngebantah orang tua, takut beliau sedih gitu kan. Jadi pas waktu tabal nama tuh kan Pak, kalau orang Muslim kan tabal nama digunting rambutnya, ditaruh di air gitu kan, sama air kelapa ya, waktu itu air kelapa dibacain gitu namanya. Mertua saya kaget. Begitu tabal nama Devon Alif Wijaya gitu. Loh, kok nggak jadi misalnya Muhammad apa dulu mau dibikin ibu gitu. Nggak nyangkut gitu memang di hati saya gitu.
Jadi mertua saya kok jadi namanya itu, jadi agak merajuk, saya agak merajuk gitu aku lihat mertua saya, karena asal ditanya siapa nama anak si Novi, tah si Teflon lah, entah si Replon lah gitu, ngejek gitu mereka kan. Iya, Karena iya. memang agak kecil hati juga mertua saya karena nggak saya bikin gitu namanya, Iya, memang iya. mereka siapkan nama yang Islami gitu. Hmm. Bahkan waktu itu pun nama saya sempat diganti Pak. Iya, iya, iya. Nama saya waktu itu diganti jadi Mawadah Anissa, Oh. sempat diganti. Akhirnya nah perjalanan waktu gitu kan, Iya, saya iya. ketemu papa saya memang Pak, sesudah married. Papa saya cari saya ke Bekasi, jadi Iya. teman-teman saya kasih tahu bahwasanya saya udah menikah, tinggal di Pekanbaru. Jadi papa saya nyusul ke sini. Nah, dari situlah juga kenapa saya memang dipanggil Tuhan itu, yang pertama saya lihat, oh papa dulu udah ini ya. Saya udah Kristen, Pak. Oh, Jadi sebentar Bu, sebelum sampai di situ. Jadi waktu Ibu mualaf itu bagaimana keluarga waktu itu? Apakah Ibu dibenci atau sempat dipersekusi karena masuk Islam gitu? Gimana waktu itu? keluarga saya, Keluarga Ibu kan Kristen kan? iya, Waktu Ibu tahu dia masuk Islam gimana ya respon keluarga? nggak diurusin, memang saya terserah, kamu mau kawin mau apa ya terserah gitu. Jadi saya nikah di Pekanbaru, satu orang keluarga pun nggak ada Pak. Tapi nggak sampai dipersekusi, dipukuli gitu, nggak sampai ya? Enggak Ya. Enggak, Tapi ya memang. udahlah, terserah kau lah gitu, mama apa pilihanmu itu gitulah Iya. kira-kira ya. Iya, iya. Jadi nggak sampai, karena memang saya kan ceritanya nih nggak apa-apa, saya terus terang aja terbuka ya, kalau kesaksian supaya iblis itu juga dipermalukan, nggak ada yang saya tutup-tutupi ya Pak. Iya, iya. Memang saya juga memang lari dari Bekasi itu ke sini gitu. Saya tinggalkan keluarga saya, tinggalkan Tuhan, tinggalkan keluarga gitu kan. Saya berharap sosok yang saya cari saya dapat dari suami saya gitu. Demi sosok ini, Bapak ganteng ini yang hati kebapaan. Saudaraku. Ya, lanjut Bu, silakan gimana tadi ya yang membuat Ibu jadi ingin kembali Yesus? Saya itu karena saya sungguh-sungguh, jadi setiap wirid, kebetulan nenek saya waktu itu, nenek dari papa saya baru meninggal. Jadi waktu itu undang ustadz gitu Pak. Iya, iya. Undang ustadz di perwiritan. Saya tanya sama Pak Ustadz, Pak Ustadz nenek saya baru meninggal, boleh nggak kalau summa ila arwahinya itu saya sebutkan nama nenek saya, sementara nenek saya Kristen, saya bilang gitu. Terus Pak Ustadz bilang nggak boleh, dia bilang gitu. Ya saya juga nggak tahu ya kok bilangnya nggak boleh gitu kan, padahal ya dulu juga Kristen kalau ada tetangga meninggal ya kami datang aja ngelayat gitu, tanda berbelasungkawa gitu kan. Terus Pak Ustadznya bilang gini, kalaupun ada orang non muslim meninggal, kita nggak boleh salam katanya gitu Pak. Saya berpikir gini, saya dibesarkan sama nenek saya loh, yang nenek pihak dari mama saya, sedangkan mereka masih Kristen. Di situ hati saya sedih Pak. Oh, sedih ya? Sedih banget. 2 kali lah saya agak kecewa, mungkin ya Tuhan ngomong melalui itu juga. Yang pertama waktu itu saya diomongin lah sama tetangga. Jadi gitu, kayak dipisahkan gitu iya. Ya? Iya. Jadi yang kedua itu pernah tetangga ada ngomongin saya gitu kan Pak. Jadi saya rasanya sakit banget hati ini kan, diomongin, difitnah gitulah. Terus tetangga saya ngomong gini, teman saya, Nop, kau kan kalau ada orang yang zolimi kau, sholat tahajud lah kau. Sholat tahajud kau minta sama Allah, nanti pembalasannya kau lihat sendirilah. Saya berpikir di situ Pak, sudah mulai iman itu tadi, yang dulunya saya juga Kristen juga nggak sungguh-sungguh, firman itu kan hidup ya Pak. Iya. Jadi saya mikir gini, oh kok beda ya, saya udah mulai di ada situ di persimpangan. Situ mulai Ibu berpikir kok bisa orang disolatkan untuk mencelakai atau apa gitu ya? Iya, kok Tuhan kejam ya. Kalau saya dulu di Kristen, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, doakan musuhmu. Iya. Jadi saya udah mulai di persimpangan di situ Pak. Kok jadi begini ya? Nah saya gitu, kok jadi salah ndak aku nih di sini gitu. Udah mulailah hati saya sudah mulai bimbang. Jadi terus pada waktu itu saya sama suami agak lama saya hamilnya Pak, ada 1 tahun 8 bulan. Jadi itu orang banyak ngomong gitu, biasalah kalau di komplek ya Pak. Udah diomongin gitu, nggak tahu lah ngomongnya nggak enak gitu kan. Jadi saya waktu itu najar si Devon tuh Pak. Saya sholat tahajud setiap malam, saya bangun, saya bilang ya Allah, kalau memang aku hamil, aku bernazar selama 9 bulan akan sholat tahajud. Jadi si Devon tuh dari mulai saya
tahu positif hamil Pak. Sampai si Devon lahir tuh saya sholat tahajud. Hmm. Saya sendiri. Iya, Suami enggak, saya sholat dia tidur aja gitu kan. iya. Jadi mulai saya di persimpangan itu gitu kok agak berbeda ya ajarannya gitu. Kalau saya dulu di Kristen ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, ajaran kasih gitu Nah, lah ya. kasih gitu. Saya merasa di situ nggak ada kasih. Sementara nenek saya meninggal, nggak boleh didoain gitu kan, nggak boleh kirim doa gitu karena memang nggak satu iman gitu. Iya. Betul. Nah, ditangkap Tuhannya itu benar-benar. Disitulah mulai perjuangan penganiayaan itu Pak. Kalau dari keluarga saya nggak sampai ada orang-orang yang bersaksi gitu kan, sampai dipukul apa. Iya. Tapi awalnya itu gempa Pak waktu di Padang. Oh, gempa ya. Gempa di Padang, saya lagi duduk sama tetangga. Jadi dia lagi main ke rumah saya gitu kan. Kebetulan kami dulu di Rantau Prapat, cuman kos-kosan doang gitu. Jadi memang rumah kami itu setiap hari melewati depan gereja. Di rumah kami di belakang gereja. Memang agak kalau ibadah pagi mereka suka terdengar gitu puji-pujian itu kan. Tapi hati saya di situ belum disentuh. Tapi karena memang gempa waktu itu di Padang, saya duduk di semen gini, saya mual Pak. Gempanya di Padang, saya mual. Waktu gempa di Aceh tuh Tuhan belum ngomong sama saya. Padahal itu gelas di rumah tuh sampai bunyi-bunyi. Kami waktu itu tinggal di simpang kanan kan jaraknya lebih dekat. Jadi sampai memang berasa banget goncangannya Tuhan belum jamah saya. Tapi waktu gempa di Padang itu saya langsung buka, kok gempa ya Kak? Saya bilang gitu sama tetangga saya, aku mual loh Kak, pusing kepalaku. Buka TV Metro coba di mana gempa gitu kan. Saya buka TV di Metro waktu itu ternyata gempanya di Padang. Saya lihat gimana orang-orang di rumah sakit itu semua di eksekusi keluar gitu kan, yang saya di situ sedih Pak. Tuhan, kalau hari ini Tuhan datang, aku di mana gitu. Saya merasakan kalau hari ini datang, aku di mana? Adakah tempatku di surga gitu Pak? Saya sedih di situ, saya mual. Oh iya ya. Mual minta ampun. Saya langsung berpikirnya gitu. Saya langsung ngomong sama tetangga saya spontan. Kak, kalau hari ini hari kiamat Kak, aku masih bingung Kak, aku di mana? Saya bilang gitu. Coba lah Dek kau berdoa, dia bilang gitu. Di waktu itu dia titip kunci dia mau ke Padang. Nop, kakak titip kunci ya, mana tahu nanti kalau airku ngalir tolong dimatiin, dia bilang gitu. Jadi waktu itu memang benar airnya ngalir. Saya pikir itu juga cara Tuhan. Jadi kalau air dia mengalir, air di rumah saya nggak bisa ngalir, kecil ngalirnya. Jadi saya buka rumah dia, saya matikan keran dia, saya lihat Alkitab sama buku pelita Mana Surgawi waktu itu. Nggak tahu gimana hati saya tergerak gitu. Saya lihat Alkitab tuh kayaknya saya rindu, saya mau baca gitu. Udah lama nggak dibaca gitu ya. Saya lihat Alkitab itu di meja dia sama buku Mana Surgawi. Jadi saya rindu, saya mau baca gitu kan. Saya ambil itu Alkitab, saya baca Mana Surgawi itu. Di situ Tuhan seolah-olah ngomong, saya lupa waktu itu apa. Jadi Tuhan seolah-olah ngomong sama saya gitu. Kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu yang saya dapatkan kembali. Akhirnya saya tutup pintu, saya kunci pintu, saya terima Tuhan secara pribadi. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku minta ampun. Kalau aku udah pergi selama 7 tahun, tinggalkan Tuhan. Tapi di situ roh saya nggak tahan, Pak. Wah, luar biasa. Saya berputar, seolah-olah saya ditarik ke pusara gelap gitu. Kayaknya saya disedot gitu, gelap gitu. Saya nggak tahan, kepala saya pusing. Akhirnya saya berhenti berdoa. Terus begitu tetangga saya pulang dari Padang, saya ngomong sama dia, Kak, waktu itu aku ambil Alkitabmu. Aku baca sedikit, Kak, dari buku Mana Surgawi itu. Terus aku terima Tuhan Kak, aku bilang, tapi aku nggak tahan, kayaknya rohku tuh dibawa berputar gitu, saya nggak tahan, kayaknya pitam rasanya, nyawa saya ini mau lepas gitu Pak. Saya takut nanti suami saya pulang atau nanti saya pingsan di situ, terus waktu dia pulang saya lagi pingsan gitu, saya takut. Akhirnya saya tunggu tetangga saya tuh pulang, terus dia bilang gini, Nom, mau nggak aku ajak ke pendetaku, kalau kau mau terima Tuhan, maulah Kak, saya bilang gitu. Akhirnya saya dibawa ke gereja waktu itu. Pendetanya waktu itu Pak Guntur Gultom. Sekarang beliau mengembalakan di Harvest di Rantau Prapat. Jadi saya utarakan apa yang jadi isi hati saya ngomong sama Bapak itu. Akhirnya Bapak itu tuntun saya gitu untuk terima Tuhan. Amen. Waktu saya ambil keputusan, saya datang sama Tuhan. Saya nggak pikirin resikonya.
Nanti kalau suamiku tahu aku digebukin, kalau suamiku tahu aku diceraiin, kalau keluarga aku tahu, saya nggak pikir resikonya. Yang penting saya datang dulu sama Tuhan gitu. Udah begitu ya. Udah Ibu, kalau ada pun resikonya saya udah siap Saya itu udah semua. siap gitu. Iya, iya. Jadi waktu itu saya ke gereja sembunyi-sembunyi. Kalau suami saya jualan, ada kesempatan saya pergi ke gereja, kebetulan karena dekat rumah gitu. Iya, iya. Jadi pada suatu ketika ada pendeta datang dari Singapura, waktu itu seminar doa. Jadi karena saya rindu, saya datang ke gereja, saya seminar doa. Saya lupa, saya bawa anak, si Devon saya bawa, karena memang ya kalau mau pulang ke rumah kami itu harus lewat depan gereja itu, GKPB Rantau Prapat. Jadi harus lewat situ gitu. Jadi saya lupa, saya memang karena begitu rindunya luar biasa sama Tuhan, saya di dalam, saya nggak ingat anak saya main-main di luar. Iya, iya. Akhirnya ternyata suami saya udah berkali-kali pulang, saya nggak di rumah. Tanya ke saudara, katanya nggak tahu, nggak ada di sini. Telepon ke sana sini nggak ada gitu. Jadi dia mondar mandir, dia lihat anak saya lagi main di tangga gereja, dipanggil ya gitu. Ngapain di situ, kata ayahnya. Mama berdoa di dalam gitu, karena memang anak kecil kan dia nggak ngerti gitu. Mama berdoa di dalam. Itulah yang kesaksian suami saya sebelumnya, sampai dia mau bakar gereja, dia gas itu motor, dia marah-marah di depan, keluarkan istriku, kalau enggak aku bakar gerejamu. Saya takut di dalam tuh Pak, saya udah nangis, saya bilang, Pak saya nggak mau pulang, cuman saya didoain, dia bilang gini, ibu nggak usah ngomong, ibu nggak usah membantah, biar aja Roh Kudus nanti yang ngomong sama suami ibu. Apapun yang diutarakan sama suami ibu berdoa saja. Jujur Pak, saya orangnya cerewet, saya orangnya bawel, tapi pada saat itu memang Roh Kudus benar-benar bekerja dalam saya diam Pak, sampai di rumah itu pakaian saya semua dibungkus, pakaian saya dibuang Sama Bapak. Oh, apa yang Bapak rasakan waktu itu waktu tahu Ibu ke gereja itu pengen rasa begitu Pak? Ceritakan coba sedikit, beberapa detik. Ya merasa kesal Pak, kesal gimana ya, kita sudah membimbing dia jauh-jauh, emang salah saya juga sih, saya masukin dia ke agama kami pun kayak nggak diurus gitu kan. Tapi ya namanya suami pun kayaknya egonya kayak saya pun besar kali kan gitu, namanya laki-laki kan, kalau bisa ya apapun keinginan laki-laki ini semuanya istri harus ikut gitu kan, jangan macam-macam gitu kan. Ya itu sangat kecewa sekali Pak. Saya pikirkannya gitu aja sih. Apalagi dulu ya sempat juga sih ya, saya paling benci namanya orang Kristen, itu paling benci saya lihatnya gitu kan. Ya itulah, makanya saya bilang kok bisa istri saya masuk lagi ke sana gitu. Padahal udah rasanya udah senang gitu, dapat pahala, bisa bawa istri mendapat hidayah, malah kembali lagi jadi kan gitu. Kafir istilahnya kan istilahnya begitu kan. Kita pikirkan juga keluarga kan gitu kan, kok bisa kayak gitu, emang kesalahan emang fatal sama saya gitu. Makanya udah gitu pun ya intinya ya seperti itulah, saya sangat marah besar kan gitu, sampai sangat kecewa kan, itu udah pernah saya saksikan dulu waktu di channel ini juga kan gitu, sampai kan dibuang pakaiannya semua. Saya buang sempat saya juga mau bakar juga kan ya, tapi saya berpikir kan namanya saya nyewa rumah kan gitu kan, kontrakan kita juga nggak mau ribut sama tetangga kan, tapi emang betul Pak, saya sangat kecewa kali dengan istri saya gitu kan. Ya, puji Tuhan lah ya, berjalan seiring dengan waktu ya sekarang berbalik juga kan gitu kan. Saya juga yang ikut dia ya, tapi bukan karena kebetulan. Ikut Tuhan Yesus. Bukan karena kebetulan saya ini enggak gitu. Emang panggilan Tuhan ini emang luar biasa sama saya sampai sekarang ya saat ini. Amin. Jadi kembali lagi ke Ibu tadi. Jadi waktu Ibu mengalami tantangan begitu berat ingin kembali kepada Yesus, Ibu putus asa enggak? Enggak ya? Enggak. Oh, justru Ibu semakin dikuatkan, apalagi Bapak Pendeta itu mengatakan ya harus mengasihi, harus mendoakan begitu ya. Ya, boleh kembali ceritakan kembali tadi yang mengenai yang tadi Bu terputus. Jadi begitu suami saya marah, itu sampai lemari dia pecah dengan gitar, dipecahin dengan gitar gitu. Saya diam aja,
Cuma yang punya rumah kontrakan saya kan kos-kosan gitu Pak, rumah induknya memang di situ seperti pavilion gitu kan. Terus dia bilang gini, jangan ribut-ribut, dia takut saya diapa-apain sama suami saya gitu. Iya. Coba kalian bicarakan baik-baik gitu. Saya memang benar-benar pada saat itu Roh Kudus yang bekerja. Amin. Saya tidak bicara satu patah kata pun, saya nggak membela diri saya nggak ada menjelek-jelekan agama saya yang sebelumnya, enggak. Saya diam, saya yakin itu juga Roh Kudus. Siapa yang nggak kesel gitu Pak? Kita niatnya baik gitu kan, dimarah-marahin, sampai dimaki-maki, itu pakaian saya sampai dibuang-buang dicampain gitu Pak, pakaian saya. Pergi aja kau, udah sampai begitu. Saya diem aja, Tuhan, kalaupun memang harus berakhir rumah tangga saya sampai di sini, saya sudah siap. Yang penting aku pilih Tuhan, itu dulu fokusnya saya Pak. Haleluya. Yang penting Amen. mau berakhir pun rumah tangga ini terserah, yang penting fokusnya aku pilih Tuhan dulu gitu. Karena memang saya ada baca firman gini, barang siapa kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya kan. Jadi saya pikir gini, nggak mungkin aku mati kalau gara-gara Tuhan, nggak mungkin nggak bela, aku pilih Tuhan. Jadi mau apapun situasinya, resikonya, mau mertua saya buang saya, mau suami saya ceraiin saya nggak peduli. Waktu itu saya diem, saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus, dan pada akhirnya suami saya minta maaf. Jadi sekarang maumu apa? Memang dengan nada yang keras. Jadi sekarang maumu apa? Dia bilang gitu. Saya bilang gini sama suami saya waktu itu, aku pergi ke gereja cari Tuhan. Aku bukan cari laki-laki, bukan cari apa-apa. Aku cuma cari Tuhan. Bayangkan sudah 7 tahun aku ikut samamu, tapi aku berjalan sendiri. Jadi saya rasa capek gitu Pak. Nggak temukan, nggak ada. Maaf, saya nggak ada bermaksud untuk jelek-jelekin. Hanya berbagi kisah. Iya, itulah yang saya rasakan gitu. Begitu saya ambil Alkitab itu, saya rasa ada damai sejahtera gitu Pak. Ini yang memang dunia nggak bisa kasih gitu. Iya. Ada ya apapun gitu. Dulu usaha lancar kok, anak cuma 1 gitu, nggak ada tanggungan istilahnya. Kalau dalam keuangan kami nggak ada, belum saat itu nggak masalah gitu kan. Tapi itu ada sesuatu kekosongan dalam hati. Ada kedamaian yang memang dunia nggak bisa berikan gitu ya. Memang hanya dalam Tuhan aja saya dapat gitu. Jadi waktu itu saya nggak takut, suami saya bilang gitu. Jadi sekarang mau apa? Jadi saya langsung jawab, aku cuma mau kembali sama Tuhan. Suami saya bilang kayak gitu. Langsung dia minta maaf Pak. Ya udah, aku minta maaf kalau aku bawa kau ke Muslim, tapi aku nggak bimbing. Ya sekarang terserah. Tapi anak tidak boleh dibawa. Anak juga tentang. Anak nggak boleh dibawa, dia bilang gitu. Oke, anak gak boleh dibawa. Saya bergumul waktu itu untuk anak saya. Kebetulan memang mau masuk TK waktu itu. Jadi saya bilang gini sama suami, kalau memang anak gak boleh dibawa, oke, gak apa-apa. Tapi kamu harus bimbing dia. Saya bilang gitu. Iya, nanti aku bimbing, ajarlah dia. Saya bilang gitu. Tapi saya diam-diam saya datangin ke sekolah Pak. Kebetulan sekolah itu yayasan umum sih. Tapi yang punya memang salah satu pemegang sahamnya jemaat juga di gereja tempat saya bertumbuh gitu. Iya. Saya datangi kepala sekolahnya, saya langsung ngomong terus terang sama kepala sekolahnya, Bu, saya mau daftarin anak saya, tapi saya sama suami saya udah berbeda agama. Saya mau anak saya nggak usah dibikin agamanya di rapot, tetap aja kosong. Tapi kalau pelajaran agama, tolong masukkan dia di pelajaran agama Kristen. Kalau oke, ibu bisa bantu, saya masukin anak saya ke sini. Tapi kalau ibu nggak bisa bantu saya cari sekolah lain. Saya bilang gitu. Akhirnya pada waktu itu kepala sekolahnya oke. Agama anak saya itu dikosongkan, dirapot, di segala sesuatunya kosong. Tapi kalau ada pelajaran agama, dia masuk di pelajaran agama Kristen. Karena ya bergumul lagi saya untuk anak saya gitu Pak. Iya. Jadi oke, kamu nggak boleh bawa anak ke gereja, nggak masalah, saya bilang. Tapi saya terus berdoa untuk anak saya, biar dia juga bisa ikut sama saya gitu kan. Terus suatu ketika anak saya nangis jerit-jerit Pak. Tidur, kami masih ngobrol nonton TV, pulang jualan, anak saya nangis jerit-jerit. Abis nangis, saya tanya, Devon kenapa nak? Mimpi mimpi apa? Mimpi dikejar setan, dia bilang gitu. Jadi makanya kalau mau tidur itu berdoa. Saya ajarkan anak saya gitu. Iya, berdoa. Terus dia bilang gini, doanya itu justru doa makan. Allahumma firma barik lana. Itu doa makan nak, saya bilang gitu. Jadi doa tidur macam mana? Dia bilang gitu sama saya. Iya. Kalau mama doa tidur ya
lipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih sepanjang hari sudah berlalu. Sekarang Devon mau tidur. Ya doa bahasa Indonesia. Jadi kalau Devon ikut ayah, Devon doanya gimana? Dia bilang gitu. Coba tanya ayah. Saya bilang gitu. Saya lemparkan ke bapaknya. Bapaknya jawab gini. Ah, udahlah sama aja itu. Di situ saya semakin sedih, Pak. Ya udahlah sama aja itu. Dia bilangnya gitu. Akhirnya ya udah, Devon mama doain. Akhirnya anak saya tidur, saya ngomong sama bapaknya. Nggak bisa kayak gitu, saya bilang gitu. Kalau memang kau nggak boleh si Devon ikut aku, ya ajar dia supaya dia juga jadi orang yang imannya kuat. Sekarang ini zaman semakin jahat, saya bilang gitu. Ini anak laki-laki, tanggung jawab kita besar, saya bilang gitu. Akhirnya suami saya nyerah, Pak. Ada gini aja lah sekarang, kalau mau ke bawah anakmu bawa. Puji Tuhan, akhirnya anak saya juga dimenangkan. Saya bawa dia sekolah minggu. Haleluya. Jadi saya bersyukur, saya ngomong sama gurunya. Itu ada hampir setahun lah Pak, kami ini berseberangan gitu kan. Jadi saya ngomong sama gurunya, Bu, puji Tuhan anak saya sudah boleh ikut saya. Jadi bikin aja di surat, di raportnya, di ijazahnya Kristen, saya bilang gitu. Akhirnya saya ngomong sama dia gini, ya karena si Devon udah boleh sama saya bawa ke gereja, saya ngomong sama dia, ya boleh nggak si Devon ini aku bawa ini untuk penyerahan anak. Ngapain pula itu penyerahan anak, nggak ngerti aku, dia bilang gitu Pak. Saya bilang, saya terangkan sama dia gini loh ya, kita serahkan si Devon ini sama Tuhan, masa depannya, hidupnya, biar Tuhan yang atur, biar Tuhan yang pelihara dia. Bikinlah situ, udah mulai agak melunak dia Pak. Bikinlah situ, masih seperti itu kan. Cuma dibilang melunak pun ya dia belum ikhlas juga gitu Pak. Jadi ya pertobatannya karena udah capek tuh Pak ya. Nyerah. Udah nyerah dan udah mulai dijamah Tuhan gitu lah ya. Udah mulai menyerah. Satu ayat aja yang saya pegang Pak. Iya. Satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Tuhan janjimu iya dan amin. Kalau aku benar-benar bertobat, suamiku, anak-anakku pasti Tuhan menangkan. Malah Tuhan jawabnya lebih Pak, nggak cuma suami sama anak-anak. Ya Bapak sendiri lihat kan, Bapak juga kenal keluarga saya. Justru orang tua saya, adik-adik saya, semuanya dimenangkan Tuhan. Amin. Jadi satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan, itu aja yang saya pegang. Saya nggak ini, ya ikut Tuhan nggak langsung terus ada prosesnya gitu kan. Tapi saya seperti saya bilang tadi, ya di agama manapun saya sungguh-sungguh gitu kan. Pada saat itu sudah mulai digoncang. Ekonomi digoncang, rumah tangga digoncang, sudah mulai ada goncangan. Cuman sebelumnya saya bersyukurnya pada saat goncangan itu suami kami sudah bersatu Pak, udah sama-sama terima Tuhan. Jadi mungkin saya ingatkan, saya nggak tahu kemarin suami saya ada kesaksian nggak dia kenapa dia bisa ikut Tuhan. Sebenarnya dia terima mujizat Pak. Oh iya ya. Jadi dia waktu itu bawa becak barang, bawa bentor, jatuh, tangannya patah. Tangannya patah, kepalanya pecah. Jadi orang-orang gereja yang datang Pak, itu tadi saya terharunya kasih, pengajaran kasih tadi yang buat saya benar-benar semakin teguh di dalam Tuhan kan. Orang-orang gereja datang gitu kan. Terus saya bilang gini sama dia, tengoklah, kalau lah ini untunglah, agak bercanda juga saya sama dia, untunglah saya sudah bergereja, saya bilang. Jadi banyak orang-orang yang menguatkan kita gitu. Namanya di perantauan nggak ada saudara gitu kan Pak. Mereka datang, Bu, mau nggak suami Ibu saya doakan? Itu nanti dululah, saya bilang gitu. Jangan dulu, saya bilang harus ngomong sama orangnya langsung gitu. Jadi orang-orang gereja datang. Pada saat itu ada hamba Tuhan lewat di tempat kami jualan Pak. Karena udah sehat Pak tangannya, dia bilang belum, dia bilang gitu. Mau saya doakan Pak? Terus dia tanya sama saya, nantilah Pak gitu. Dia agak gengsi pada saat itu. Nantilah Pak. Terus dia tanya sama saya, kalau didoakan memangnya bisa sembuh? Dia bilang gitu. Saya bilang gini, sehebat apapun pendeta yang doakan kau, nggak akan kau sembuh. Kalau nggak imanmu yang bilang kau sembuh. Tapi kalau kau bilang kau sembuh, siapapun yang doakan sendiri, berdoa sendiri pun pasti sembuh. Saya bilang gitu. Terus dia nantang saya gini, kalau memang aku didoakan sama pendetamu itu sembuh, besok aku ke gereja. Kalau besok aku bisa bawa motor, aku ke gereja. Dia nantang gitu Pak. Begitu datang, Bapak itu singgah lagi ke tempat saya. Gimana Pak, mau saya doakan? Doakanlah, ogah-ogahan gitu dia Pak. Doakanlah, dia bilang gitu. Begitu didoakan, ditumpang tanganin, malam dia tanya lagi sama saya. Memang beneran bisa sembuh didoain? Itu imanmu, tak bilang. Kalau imanmu bilang sembuh, sembuh. Bangun tidur Pak, dia engkol itu motornya, langsung dia bawa.
anaknya. Padahal itu patah tangannya tuh Pak, saya udah capek, udah sampai bawa ke Medan, setiap diurut bengkak, bengkak, jadi nggak ada sembuhnya. Jadi saya dia pun udah capek gitu dengan tangannya itu kan. Ya biasa sih orang patah tangan bukan nggak patah tebu gitu, tapi kok nggak sembuh gitu. Itu juga saya rasa itu memang itu cara kerja Tuhan gitu. Tuhan mau nyatakan mujizat buat dia. Begitu pagi dia bawa motor tuh, saya bilang sama dia, kau udah janji kalau kau sembuh kau mau ke gereja. Iya ke gereja, tapi dia ke gerejanya belum dari hati gitu Pak, masih pakai topi, masih ogah-ogahan. Emangnya di gereja ada apa gitu. Jadi waktu itu saya kebagian tugas untuk saya WL di KUL. Di Komsel, di Komsel gitu, bawa pujian. Saya belajar pada saat itu, terus dia ambil gitar, sini yang mana rupanya lagunya, mana kuncinya, dia gitu. Itu dia belum ikut Tuhan Pak, jadi sini yang mana lagunya. Saya kasih tunjuk bukunya karena memang kami ada buku gitu, ini bukunya, coba suara. Jadi dia gitarin gitu kan, dia mulai melayani di Komsel. Mau besok ya ini bantu aku lah main gitar di Komsel. Memangnya boleh? Dia bilang gitu. Ya boleh lah, masa ya nggak boleh, saya bilang gitu. Akhirnya dia di Komsel, akhirnya udah mulai Tuhan jamah. Saya terkejut, dia minta dibaptis tanpa sepengetahuan saya. Dan kami kemarin itu baptis pun nggak bisa sembarangan di sana tuh Pak. Harus konseling dulu. Nggak mau pendetanya asal baptis nggak mau. Jadi harus konseling dulu. Ternyata dia sudah konseling diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Saya kaget, di slide itu ditulis selamat buat saudara kita Bapak Nendi Anggawijaya yang menyerahkan diri hari ini untuk dibaptis. Saya tanya dia, kok mau dibaptis? Iya, kok nggak bilang-bilang? Ngapain aku bilang-bilang? Ya puji Tuhan, ya mungkin itu tadi Roh Kudus juga bekerja. Karena memang bukan hari ini minta baptis Pak, saya mau dibaptis, langsung dibaptis, enggak. Beliau ada ikut konseling dulu beberapa kali konseling, akhirnya dibaptis. Ya puji Tuhan, firman Tuhan yang saya pegang tadi, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan, saya terima gitu. Dia terima mujizat. Amin. Ya, saya bersyukur juga, bukan suatu kebetulan, saya juga melayani, suami saya melayani. Saya rasa juga itu bukan suatu kebetulan, sudah ada rencana dan rancangan Tuhan. Jadi yang saya ini waktu ada teman-teman sama-sama pedagang gitu tahu bahwasanya saya dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam ke Kristen lagi, saya dibilang kafir Pak. Datang ke rumah, jadi kalau sekarang udah Kristen lagi? Iya Wak, saya bilang gitu, bapak angkat dia gitu. Iya Wak, memang kau kafir, kau nggak diterima bumi ini itu segala macam, saya diolok-olok. Tapi saya nggak membantah. Cuman saya bilang ya biar aja lah Wak bilang kafir juga nggak apa-apa lah Wak. Kalau sama agama kami itu Pak, itu anak yang hilang Pak. Saya bilang gitu memang. Itu kalau sama kami itu anak yang hilang Pak, nggak ada kafir-kafir tuh Pak. Itu surga bersukacita Pak, bersorak-sorak. Saya bilang gitu. Amin. Ya itu tadi memang ya begitu Kristen ya nggak hidup ya nggak langsung ya nggak gampang-gampang gitu aja. Ya begitu ada persoalan, ada goncangan, saya bersyukur kami sudah bisa bergandengan tangan gitu. Dan sosok bapak yang saya cari itu yang nggak saya temukan di suami saya, itu di awal saya salah sangka Pak, ini udah terlewat jadinya. Saya salah sangka, ternyata dia pun nggak dapet sosok bapak dari bapaknya karena pelayaran. Jadi karena bapaknya pelayaran, jadi dia juga nggak dapet sosok bapak tadi. Jadi kami bersyukur akhirnya kami bergandengan tangan sama-sama cari sosok bapak di surga. Ya memang rencana Tuhan kalau saya pikir-pikir itu ya indah gitu ya. Memang saya akui ya saya sempat ya salah gitu, saya tinggalkan Tuhan. Tapi kalau saya renung-renungkan gitu, saya rimang-rimangi kalau kata orang Batak ya Pak, diizinkan Tuhan saya jalan-jalan selama 7 tahun itu kan istilahnya saya di luar Tuhan, diizinkan Tuhan saya jalan-jalan, saya lihat bagaimana pengajaran yang Tuhan Yesus beri, saya lihat juga pengajaran bagaimana di luar Tuhan. Jadi ya saya bersyukur kalaupun sekarang ada goncangan, ada apa, saya nggak akan tinggalkan Tuhan lagi karena memang Tuhan sudah izinkan saya jalan-jalan selama 7 tahun. Iya, luar biasa. Aduh, dahsyat sekali kesaksiannya nih ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian yang begitu luar biasa. Jadi wajar Bapak Angga tadi begitu marah terhadap istrinya karena memang Bapak Angga adalah seorang suku Sunda yang memang dari keturunan nenek moyang sudah kuat sekali secara agama saudara kita Muslim. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita mendengar
kesaksian daripada ibu yang akhirnya kembali kepada Yesus seperti anak yang hilang, saudaraku. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Kan begitu, Ibu ya? Iya, sukacita sekali. Walaupun hari ini tuh terus terang Pak, ikut Tuhan itu pikul salibnya sampai hari ini ya mertua saya nggak suka gitu jadinya sama saya. Kakak ipar saya juga nggak ini, jadi mereka nggak mau lagi seolah seperti orang lain gitu sama saya. Kalaupun saya ada kesulitan, ada apa, mereka nggak mau bantu. Tapi kami tetap gitu, Bapak Ibu Saudara, saya tetap menunjukkan kasih sama mereka. Kalau Lebaran kami datang ke sana, mereka pergi sholat pagi-pagi, saya siapkan makanan kok Pak di rumah. Gitu, jadi saya tetap impartasikan kasih itu. Saya nggak mau ya mentang-mentang sudah Kristen gitu kan, terus enggak ya, kami tetap menjalin hubungan yang baik sama adik-adik ipar, sama kakak-kakak ipar. Ya tetap nggak ada ini, justru saya harus jadi berkat gitu di tengah-tengah keluarga yang belum kenal Tuhan gitu. Iya. Oke, sudah selesai kesaksiannya, Bu? Masih ada lagi yang mau ini? Kalau perjalanan ikut Tuhan ya itu sih Pak, kesaksiannya gimana saya ditangkap Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bekerja dalam hidup kami. Iya, begitu luar biasa ya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Perjuangan seorang ibu yang mualaf akhirnya kembali kepada Yesus. Saudaraku, di sini kita banyak mengambil pelajaran khususnya buat kita orang-orang Kristen. Jangan sampai meninggalkan Kristus, karena ajaran Kristus adalah ajaran kasih yang membuat ibu ini tersentuh kembali. Ya, kami memang sudah seperti keluarga dengan bapak dan ibu ini, karena keluarga mereka sudah saya kenal semua bagaimana perjuangan mereka dalam kehidupan mengikut Yesus. Bahkan anak beliau pun yang paling besar yang disaksikan tadi, yang lahir pun diazankan begitu ya, akhirnya sekarang menjadi seorang calon hamba Tuhan, sedang sekolah Alkitab, saudaraku. Jadi mohon doakan saudaraku. Jadi kita berdoa bersama-sama juga buat ibu ini. Beliau juga dalam kesaksian ini tidak mengalami kesehatan secara full sebenarnya, karena beliau sedang sakit apa, Bu? Sinusitis, Pak. Sinusitis, saudara. Sinusitis. Jadi mungkin bulan berapa gitu akan dilakukan pemeriksaan untuk pengoperasian. Jadi saudaraku, kita berdoa bersama-sama buat keluarga ini. Mereka tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekalipun pikul salib mereka siap, dan sekalipun hidup yang sederhana, meninggalkan kehidupan yang lumayan mewah waktu mereka muslim, saudaraku. Ya, begitu Pak ya? Ya, lumayan enak hidup mereka ini, saudaraku, waktu masih muslim, hidup mewah dan keluarganya. Tapi setelah ikut Yesus pikul salib, mereka ya jadi hidup yang lebih sederhana untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap kuat dan semangat dalam segala hal. Sebelum saya tutup live kita pada malam hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu atau tergerak berbagi berkat, nanti saudara bisa cek di deskripsi yang sudah saya cantumkan di situ atas nama ibu ini, saudara. Dan sebelum kita selesaikan kesaksian ini, kita berdoa bersama-sama buat ibu ini. Tuhan, kami berdoa buat bapak dan ibu saat ini, mungkin mereka dalam keadaan yang mungkin kurang sehat dan akan berobat. Bapak berkati mereka, sembuhkan. Kami percaya Lukas 1 ayat 37, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak buat penonton semua, sahabat yang sudah hadir di live ini. Tuhan berkati mereka semua, pakai mereka dengan hebat, dengan luar biasa. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat saudara kami yang muslim yang menonton juga, Tuhan, jamah mereka berkati dengan kasih Kristus,
Kami rindu mereka Tuhan boleh mengenal kasih-Mu lebih dalam, lebih hebat, dan lebih luar biasa lagi, karena Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya. Kami percaya kesaksian ini Tuhan sampai dimanapun berada, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang dimenangkan Tuhan bagi Tuhan, banyak orang dimenangkan bagi Kristus di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kesaksian ini banyak yang mualaf-mualaf boleh juga kembali kepada Tuhan. Mereka yang mungkin dulu tidak mengerti kebenaran Alkitab, akhirnya kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikianlah kesaksian pada sore hari ini. Sudah maghrib ini ya. Sudah lewat ya. Iya, kiranya menjadi berkat buat saudaraku, seperti yang selalu saya katakan ya, seperti live kemarin itu. Tidak usah kita takut, tidak usah kita ragu kalau ada yang mualaf. Doakan saja mereka saudaraku. Suatu saat ini kan saya bilang dulu kan 5 tahun atau 10 tahun pasti terjamah sendiri ya. Biasanya dengan lagu-lagu rohani kayak cerita Ibu tadi ya, lagu rohani atau dalam kasih begitu ya, itu akan membuat mereka sendiri nanti bimbang, karena ajaran Kristus itu sempurna saudaraku. Saya seorang yang memang muslimnya pun sangat luar biasa radikalnya ya pada masa dulu. Saya rasakan kok perbedaan, dan sampai sekarang saya tidak akan pernah mau tinggalkan Kristus karena ajaran kasih itu. Jadi setiap saya baca firman Tuhan yang berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat itu kalau sampai sekarang kalau saya baca sering menetes air mata saya saudara, karena berbeda sekali ajaran Kristus ini, luar biasa. Jadi ada pun yang mungkin meninggalkan Kristus atau seperti mualaf, suatu saat mereka akan terjamah. Kiranya mereka semua terjamah. Saya berdoa para mualaf-mualaf juga akan dijamah oleh Tuhan. Tuhan berkati buat saudara yang mendukung, penonton semua yang begitu luar biasa menopang, mendukung channel ini. Tuhan berkati. Silahkan dipiralkan. Shalom. Tadi pas kamu ngomong mukamu nggak kelihatan ada yang